Perkenalkan, sebelumnya nama saya Ditya Supratiwi dari Fakultas Psikologi. Yang pertama itu, menurut Ibu, pelajaran apa atau kegiatan apa yang paling disukai Abi? Ya, kalau kegiatan Abi itu paling suka kegiatan tentang seni. Entah itu dia gambar, bikin apapun itu dia suka. Kayak misalkan kalau saya biasanya pelajaran itu kan nggak melulu tentang materi. Ada yang waktu itu pernah suruh bikin layang-layang, dia yang paling bagus dan yang bisa terbang sendiri. Berarti kan tekniknya dia bisa. Iya. Terus kayak kalau kegiatan pembelajaran biasa dia cenderung lebih suka gambar. Jadi walaupun ada pelajarannya apa, dia gambar. Pelajarannya apa, dia gambar. Jadi untuk ke pembelajaran kurang, tapi untuk di itunya dia bagus, keseniannya gitu lah. Kayak bikin apa, gambar, terus atau bikin layang-layang, itu nilainya paling tinggi. Tapi kalau untuk materi pembelajaran dia nilainya paling rendah kayak gitu. Kalau berhitung kayak membaca gitu? Kalau berhitung dia bisa. Kalau baca belum begitu bisa, cuma dia udah sedikit tahu tentang huruf. Kalau dulu kan nggak sama sekali. Kalau ini ya tahu tapi ya beberapa lah, nggak yang banyak itu. Kalau untuk hitung juga taunya angka doang atau? Dia lebih tinggi di matematik namanya daripada ini ya, maksudnya ABCM ya, daripada nulis huruf dia lebih bisa ngitung sama nulis angka. Walaupun ya mungkin nggak kayak teman-temannya, cuman mending lah kalau matematik tuh bisa pengurangan susun ke bawah dia bisa. Biasanya kesulitan belajar apa Bu yang dihadapi sama Abi tuh? Kesulitannya ya yang materi yang tentang bacaan lah, dia nggak bisa. Kalau yang suruh nalar, nelaah apa-apa gitu dia kurang. Kayak IPAS, Bahasa Indonesia, PKN itu dia Kurang. sangat kesulitan. Tapi kalau misalnya matematika dia masih bisa. Misal materinya kan misalnya penjumlahan pengurangan susun bawah, dia masih bisa mengikuti, masih bisa ngitung dan betul gitu, dia ngitungnya betul. Kalau untuk kelas 3 biasanya ada perkalian kan Bu? Ada perkalian berulang. Iya. Itu udah bisa atau? Kalau perkalian berulang kayaknya belum dia baru bisa yang penjumlahan pengurangan kayak gitu. Perkalian berulang sama pembagian belum bisa. Apakah ada siswa di kelas yang memiliki kondisi Abi itu memiliki kondisi kesehatan yang kurang atau gimana Bu? Kayak Abi alhamdulillah sehat sih anaknya. Setiap makan dia selalu porsinya selalu banyak. Maksudnya kan kalau MBG itu kan ada yang kadang ada anak yang nggak suka nasinya, ada yang nggak suka lauknya, itu semuanya dimakan sama Abi. Jadi dia mukbang banyak banget kayak gitu. lahap banget kalau makan. Untuk fisiknya nggak ada masalah, kesehatannya dia sehat, nggak ada masalah. Berarti kalau misalnya ngelihat papan tulis bisa. Biasanya kan ada yang harus di depan nih gitu duduknya. Kalau saya sih memang spesialin duduknya di sini Mbak. Abinya? Tengah, iya, enggak. Kalau yang lain kan muter. Iya. Setiap harinya kan muter. Iya. Pindah-pindah gitu. Tapi khusus Abi, saya taruh di sini. Kenapa itu Bu? Ya harus ada treatment sendiri sih ya, biar kalau misalnya menghadapi anak yang kurang kan harus lebih daripada teman-temannya. Jadi saya taruh di depan sendiri dan duduknya sendiri ya. Karena misal kalau saya ngajarin tuh lebih mudah gitu loh, teman sebelahnya nggak keganggu gitu. Misal kayak matematik atau yang lain lah, pokoknya itu saya treatmentnya face to face-nya satu-satu ya gitu loh. Terus saat belajar di kelas, adakah Abi itu terlihat cepat lelah atau mengeluh sakit Bu? Kalau cepat lelah iya, cuman kalau mengeluh sakit sih enggak, karena sehat ya. Lelahnya tuh
dia pagi pun udah gelisah Iya. sore gitu, karena memang dia nggak ini ya, di pembelajaran dia kurang, jadi kan hawannya nggak kayak teman-teman yang lain. Pagi-pagi pun dia udah cenderung kelasahan gitu loh, kayak ada yang sendirian, ada yang apa ya. Tapi ngantuk kan nggak Bu di kelas? Enggak sih, enggak yang sampai tidur atau apa yang ngantuk, enggak sih. Karena dia tipe anak yang aktif sih ya Mbak, jadi enggak yang malah ngerepoki kancane gitu kalau enggak itu. Nah, itu kan sih. Kemarin katanya habis sakit terus diantarin. Iya, dia bisa sakit karena kayaknya maksudnya bukan yang bawaan sakit gimana sih, kayaknya sakit terus tetap berangkat. Dia tak nggak mau ikut susulan loh, lagi SAS iya. mungkin nggak mau ikut susulan, tetap berangkat. Tapi saya lihat kondisinya dia panas badannya, terus jadi anterin pulang. Itu udah selesai Bu ininya ujiannya? Abi belum, berarti kurang susulan satu. Yang kemarin dia nggak berangkat itu matematik. Satu kali tok. Yang lainnya sudah ngikutin, tapi ya nilainya doremi. Karena belum bisa baca sih ya, belum bisa baca sama. Biasanya kalau lagi ulangan itu ibu dikte atau gimana abinya? Biasanya kalau sebelum ulangan itu, kalau buat global saya tanya jawab dulu ke anak-anak, tanya jawab dulu sesuai sama materi yang mau diujikan. Tapi kalau misalnya abi khusus SAS, saya nggak sendirian, saya suruh sama temennya. Gitu. Biasanya sih saya itu apa, teman sebaya, maksudnya ngomongin ke temennya bahwa ini nanti kalau punya kesusahan tolong dibantu ya gitu. Tapi bukan berarti dicontekin. Iya. Yang penting antara teman tuh bisa saling membantu gitu loh. Kalau pas SAS itu yang di sini nih anak Iya. yang pintar, maksudnya nggak bermasalah Iya. gitu. Khusus SAS abi saya tempatkan sama temen ada itu. Karena memang kalau sendiri pun ya enggak itu sih, jadi sama Temennya mau ibu? temennya mau ngajarin. Ngajarinnya dalam arti ini soal kayak gini, biasanya ini lah, kamu pilihnya yang apa kayak gitu. Iya. Dia lisan nanti tinggal disilang kayak gitu. Iya. Jadi bukan yang nyontoh gitu, enggak. Cuman dibimbing sama teman sebelahnya kayak gitu. Kalau misalnya apa namanya, kalau biasa sih sehari-hari abi yang di depan, tapi ini untuk 1 minggu SAS saya selalu dampingi sama teman yang bisa. Duduknya di mana ibu? Di depan atau tetap Rolling. kalau Tetap ulangan rolling? Tetap rolling. Cuma dia nggak, intinya dia nggak sendirian di sini. Iya. Semuanya saya rolling Mbak, jadi laki-laki perempuan yang bisa sama yang nggak bisa, yang bisa sama yang nggak bisa. Pas kalau SAS. Selanjutnya, apakah ada catatan atau nggak ada ya Bu pemeriksaan gitu tentang abi? Sejauh ini belum ada sih Mbak, maksudnya untuk dari pihak luar apa dari Pihak luar atau sekolah gitu? Kalau dari luar belum pernah sih. Atau Mbaknya bisa menelaah abi itu tipikalnya. Ini abi ini kan kakak dia sama Faki ini yang kelas 4 yang waktu itu juga masuk listnya jenengan kayaknya loh. Tapi apa yang tadi dikasih sama Iqbal ya? Iya. Faki juga termasuk kan. Ini sama, dua-duanya nggak bisa baca sampai kelas 4 dia Nggak nggak bisa baca. Kakak adik selisih 1 tahun berarti kan. Si ABA kelas 4, si ABA kelas 3, Fakinya kelas 4, tapi dua-duanya tipikalnya kayak gitu. Sama. Karena mungkin dari keluarganya apa ya, kan anaknya banyak, terus orang tuanya dua-duanya kerja, pulangnya sore. Jadi di rumah kurang pengawasan orang tua kayaknya loh. Soalnya waktu kayak kelas adiknya kelas 3 kan sama saya. Iya. Ini kelas 3 yang dari kelas 2 kelas 3 juga sama saya lagi, jadi saya udah Paham. sedikit paham tentang keluarganya gitu lah. Kayak gitu. Selanjutnya, menurut ibu bagaimana tanda abi itu nggak fokus? Biasanya gimana Bu? Tandanya
ketika dia udah mulai nggak fokus itu selalu ngambil kertas dan dia gambar gitu. Gambar tuh sampai banyak mbak, dan tapi gambarnya bagus. Biasanya gambar apa itu, Bu? Kayak gitu, mural. Dia gambarnya tuh mural kayak gitu yang menurut saya kelas 3 teman-temannya pada nggak bisa, dia bisa bagus gitu. Bikin Meskipun di depan gitu Bu tetap meskipun di enggak. depan. Kalau udah nggak fokus, dia lebih ke gambar kayak gitu. Kalau gambarnya udah selesai, baru teman-temannya diledekin lah nyari temennya gitu. Kan mungkin udah bosen gitu. Terus Bosanan juga Bu anaknya. dia bosenan juga, tipe kalian bosenan juga. Selanjutnya, siswa Abi itu cenderung memiliki motivasi sendiri atau perlu diingatkan untuk belajar Ibu? Kayaknya perlu diingatkan untuk belajar sih. Setiap saat gitu. Motivasinya dia belum ada buat bahwa ini loh anak sekolah tuh harus belajar, jadi itu dia belum punya yang rasa dari dirinya sendiri itu belum ada. Soalnya selalu setiap hari, pokoknya rumangsa belum bisa baca tulis gitu ya, nggak cuma dari sekolah tapi di rumah juga kamu harus belajar gitu kan kamu sama bu guru cuma sampai jam 12 ya, jam 7. Kalau di rumah kan waktunya lebih banyak, jadi harusnya kan lebih bisa memanfaatkan waktu buat ya les apa ya. Nggak mau Bu les atau apa gitu Abinya? Kayaknya sampai sekarang sih belum ada niat buat les atau apa gitu, kayaknya nggak ada sih, kayaknya belum ada. Dari orang tuanya juga nggak terlalu ngengkang untuk belajar atau gimana? Soalnya kelas 4 juga kayak gitu. Ritmenya sama lah, belum bisa baca, menghitung juga enggak ini, terus maksudnya ini ya yang kelas 4 kemarin lebih parah ini malah. Daripada kalau ini sih mending mas, kalau matematik dia masih bisa itu, cuman kalau yang kelas 4 dia pendiam, kalau yang ini aktif banget kayaknya Bu. Ya troublemakernya kelas 3. Ada anak yang nangis pasti ABA kayak gitu. Itu awal-awal, tapi kalau makin kesini makin sering dibilangin udah nggak pernah sih dia yang bikin temennya nangis. Kelas 2 mbak, hampir setiap hari tuh dia bikin temannya nangis. Gurunya pasti di kantor lah ABA apa mana gitu. Biasanya ngapain temannya sih Bu? Dia lebih ke bully teman-temannya. Bully gimana Bu? Iya, bully apa aja yang bisa dia bully, misal contoh bully nama orang tua temennya, bully fisiknya temennya, kayak gitu. Dia aktif dan itu suka bikin masalah awal-awal ya, tapi makin kesini dia makin tahu, makin paham karena selalu diingatkan setiap harinya selalu diingatkan, jadi ada perubahan. Alhamdulillah ada perubahan. Awal-awal itu saya sampai setiap istirahat pasti ada anak yang laporan ke kantor bahwa ada kelas 3 yang nangis kayak gitu. Gara-garanya siapa lagi kalau bukan BI gitu. Tapi makin kesini saya udah gak pernah punya laporan yang sesekali lah kayak gitu. Ya tentang pembulian. Nggak ada kapoknya ya Bu? Iya. Anak kayak gitu kan. Selanjutnya, bagaimana Abi itu merespon saat menghadapi materi yang sulit, pelajaran yang sulit? Biasanya Abi gimana Bu? Biasanya Abi pelajaran sulit nggak sulit dia juga ini ya, nggak, maksudnya responnya ya gimana sih? Soalnya dia itu nggak ngerti ini ya, nggak ngerti pelajarannya sulit nggak sulit ya, dia ngerjainnya Asal datar aja ya, flat aja gitu, nggak ngerti bahwa ini soal sulit, ini soal nggak sulit kayak gitu. Berarti kalau misalnya dapat nilai rendah gitu nggak apa-apa? Nggak apa-apa, happy aja. Nilainya 0, nilainya kadang kan salah semua gitu ya kalau pelajaran biasa gitu. Ya dia Nggak apa-apa. happy aja, nggak apa-apa, nggak pernah ada rasa buat malu apa gimana memperbaiki gitu, nggak ada.
Jadi kalau ditanya kayak gitu ya sulit nggak sulit, dia juga nggak paham ya, nggak tahu soal yang sulit sama yang enggak. Ya intinya flat lah mbak, nggak ada ini. Ya sekarang Selanjutnya, bagaimana reaksi emosional Abi terhadap nilai yang tinggi? Biasa aja ya Bu biasa tadi? aja, rendah biasa aja, tinggi nggak pernah. Ya intinya kalau dia dapat nilai rendah, dia flat aja, nggak ada rasa buat merubah apa belajar itu nggak ada. Dari orang tuanya juga nggak marahin ya Bu kalau nilainya rendah tuh? Kayaknya sih nggak marahin mbak, soalnya dia itu kan anaknya ibunya dia kan banyak banget, 5 apa 6 gitu lah, sedangkan dua-duanya kan kerja, pulangnya tuh sore kayak gitu. Jadi kayaknya buat ngelesin atau buat ngajarin di rumah kayaknya Sekedar ngasih tahu juga. Selanjutnya, faktor apa yang menurut Ibu tuh membuat siswa Abi ini semangat atau malas belajar gitu? faktor buat semangat apa Iya, buat malas? dua-duanya. Faktor yang bikin mereka dia semangat ya kadang itu mbak, saya menerapkan teman tutor sebaya. Jadi yang temennya pinter, karena Vian kan anak pintar. Vi, coba Bu minta kamu semangatin atau kamu ajarin si Abi ini kayak gimana ketika pelajaran. Itu dia kalau temennya yang ngajarin tuh daripada gurunya ya. Iya. Kalau temennya ngajarin dia sedikit ada rasa terpacu buat mencoba. Makanya itu tadi saya kalau SAS, Iya. saya nyuruh tutor sebayanya buat nonton misalnya gini, ya pelajaran apa gitu, dibacain, nanti dia yang sing A gitu, nanti ya dia gitu. Kalau untuk malesnya itu banyak ya. Malesnya tuh banyak mbak, faktor malesnya lebih banyak daripada kalau malesnya memang dia dari lingkungan keluarga juga nggak ada dorongan untuk Belajar. memperbaiki ya belajar, jadi anaknya ya biasa aja. Antara orang tua sama guru kan lebih jauh lebih banyak waktunya sama orang tua kan, jadi itu begitu. Selanjutnya, bagaimana rutinitas belajar Abi di kelas menurut pengamatan Ibu? Rutinitasnya dia ketika pembelajaran nggak membuat onar, tapi dia nggak fokus dalam pembelajarannya saya. Dalam arti dia karena duduknya sendirian ya, jadi kan lebih untuk beradaptasi sama teman-temannya kan ada jarak. Nah, makanya dia menyibukkan dirinya dengan gambar. Selanjutnya, bagaimana cara Ibu mendampingi Abi saat belajar di kelas? Mendampinginya dengan cara dengan cara fokus ke Abinya aja, apa sih itu yang ngomongnya ya? Ya intinya dengan cara face to face lah, khusus ke Abi gitu. Untuk matematik diajarinnya ya khusus Abi harus bisa dengerin saya. Berarti Ibu double dong, kayak double. ke siswa yang lain terus baru ke Abi gitu. Kadang kalau matematik saya yang ke situ, kalau enggak Abi yang ke sini. Saya bimbing satu-satu. Misal soalnya 5 ya dari 1 saya bimbing. Tapi alhamdulillah kalau matematik bisa mbak. Kalau yang baca, kalau yang lain itu yang harusnya tekniknya apa saya masih belum. Ya kunci satu-satunya itu kan harus bisa baca dulu kan. Kalau yang juga orang tua sih ya Bu. orang tuanya juga nggak mendukung, kurang mendukung lah. Soalnya kakak adik dua-duanya kayak gitu sih, sama kasusnya sama. Selanjutnya, menurut Ibu apakah ada metode pengajaran saat ini yang sesuai dengan kebutuhan Abi? Yang sesuai mungkin dengan pembelajaran dengan saya sih seringnya pakainya game ya mbak, pakai smart TV itu yang bisa. Itu kalau misalnya
misalnya dia itu metodenya pakai game, itu dia terpancing juga. Maksudnya mau maju kan saya biasanya pakai teka-teki, pakai lomba bebek yang kayak gitu-gitulah. Itu metodenya pakainya belajar sambil bermain lah. Oh, berarti dia emang sukanya belajar sambil Iya, bermain. karena aktif ya, karena aktif jadi kalau pakai saya lagi pakai smart TV dia ini apa namanya? Fokusnya cepat gitu loh. Oh, iya. Selanjutnya yang terakhir, dukungan apa yang paling penting agar siswa dapat belajar lebih efektif dan menyenangkan, Ibu? Dukungannya dengan cara menerapkan metode yang tepat untuk salah satunya dengan cara bermain sambil belajar sambil bermain, atau dengan cara pendekatan antara guru dengan api. Metodenya ini sih. Udah sih Bu, gitu aja, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.